91,1 triliun. Namun untuk subsidi energi totalnya pemirsa ini mencapai 300 triliun rupiah. Nah, saya ingin ke Pak Fadil, kalau tadi dikatakan Pak Qurtubi bahwa 60% dari kebutuhan subsidi BBM kita berasal dari impor. Bisakah kita sebenarnya mengoptimalisasi produksi minyak dalam negeri, lifting kita, sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada impor? Artinya gini, kalau kita lihat tren saja dulu Mas ya, berbicara artinya tidak ada, artinya bisnis as usual lah gitu. Tren ke depan kita itu sebenarnya kita tuh dari sisi lifting itu trennya itu menurun gitu. Ini kan misalnya ini ada proyeksi dari Pertamina ini di tahun 2017 lah katakan itu lifting kita itu hanya akan 760 ribu barrel per hari kan. Kemudian sekarang ini kan sekitar 860-an lah ya. Oke. Terus di tahun 2020 ya lifting kita itu hanya akan mencapai 676 barrel. Ini artinya impor semakin besar. Jadi makanya itu di tahun 2018 itu diperkirakan potensially kita akan menjadi importir terbesar daripada BBM itu. Kalau misalnya tidak ada satu perubahan yang tidak ada suatu effort ya besar-besaran untuk merubah keadaan tersebut. Gitu. Kalau misalnya tidak ada perubahan besar-besaran, berarti kita tetap akan mengikuti harga crude price oil di pasaran. Ini artinya harga BBM akan semakin melambung tinggi nantinya. Ya, hanya beban daripada pemerintah, daripada negara ini ya untuk mengimpor itu ya. Itu kan semakin meningkat gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau mempertahankan subsidi pada level yang sekarang, tentunya beban subsidi juga akan semakin meningkat kan gitu. Nah, jadi penyelesaiannya itu, langkah-langkahnya itu harus baik dilakukan bukan hanya dari sisi bagaimana misalnya dari sisi subsidinya ya, tetapi juga dari sisi liftingnya, dari sisi produksinya gitu. Bagaimana kita harus meningkatkan produksi ini. Nah, itu bisa dilakukan kalau misalnya ada eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran ya di dalam migas kita ini gitu kan, sektor migas kita ini. Nah, sebenarnya kan itu yang sementara ini kita tahu itu bahwa resikonya itu ya untuk melakukan menemukan cadangan-cadangan migas itu kan sangat baru, itu kan sangat besar gitu ya. Nah, itu makanya harusnya bukan dikenakan pajak ya untuk melakukan eksplorasi itu, tapi mungkin justru insentif gitu kan ya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah yaitu perbaikan tata kelola itu juga ada. Tapi juga saya kira kita ini sekarang tidak bisa lagi mengandalkan ya kepada energi kita ini kepada minyak gitu. Jadi memang ke depan itu ya harusnya harus ada, mulai dari sekarang harus diversifikasi besar-besaran. Baik itu kepada gas, baik kepada itu bahan bakar nabati yang kita memang di situ disebutnya sebagai timur tengahnya gitu loh. Pak Qurtubi, kalau misalnya sebenarnya usulan dari Mas Fadil ini pasti sudah, saya yakin pasti pemerintah begitu cerdas untuk menyadari bahwa kita harus diversifikasi energi. Kita harus konversi ke energi yang lain alternatif. Tapi kenapa tidak pernah dilakukan? Misalnya soal gas, konversi dari minyak ke gas. Dari zaman dahulu sebenarnya sudah ada wacana seperti itu, tapi kenapa tidak dilakukan? Itu ketidakseriusan pemerintah, tidak ada koordinasi, tidak ada pihak, lembaga atau perusahaan yang ditunjuk bertanggung jawab. Hanya perintah-perintah saja, sehingga akibatnya meskipun ada rencana macam-macam, sampai detik ini stasiun pengisian BBG itu sangat minim. Ada dibangun PGN tapi 1-2, dibangun Pertamina 1-2. Ini sama sekali tidak serius bangsa ini, padahal solusi untuk menurunkan subsidi BBM tanpa menaikkan harga yang memberatkan rakyat ini adalah konversi ke gas. Kalau ke gas, di samping harganya sangat murah, tanpa subsidi dia sangat murah. Tidak usah impor, ya. Ramah lingkungan. Jadi sebenarnya kalau misalnya tata kelola kemudian fasilitas konversi ini dipersiapkan dari jauh-jauh hari, kita tidak perlu menderita dengan ikan harga BBM seperti itu. Sebabnya saya bertahun-tahun tidak setuju menaikkan harga BBM, dengan catatan pemerintah membangun infrastruktur gas, tapi tidak dikerjakan sampai hari ini. Apakah ini berkaitan dengan kalau misalnya konversi ke gas, keuntungan mereka dari minyak, dari permainan mafianya akan kurang? Akan anjlok, sebab otomatis impor migas kita akan turun signifikan, sehingga medan laga daripada mafia itu menjadi sempit. Ya, mereka tidak suka itu.
Ya, dengan segala cara mereka mengatakan, oh pindah ke gas itu, wah, sehingga tidak pernah serius pemerintah itu. Ya, bukan hanya gas saya kira kan, kita ini kan Pak, misalnya bahan bakar nabati ini ya, itu sekarang kan pemerintah sudah menaikkan misalnya kesimpulan ya, biofuel itu dari B7,5 ke B10 gitu kan. Bahan dari apa? Dari sawit ya. Sawit kita ini kan produsen terbesar sawit. Jadi bahan baku itu masih ada. Harusnya itu bisa ditekankan misalnya jadi B20 gitu kan. Tahun 2020 misalnya B60 atau B40. Ini saja kalau misalnya dilakukan secara serius seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kutubi, saya kira tidak akan kita terbebani oleh subsidi yang sebesar itu. Jadi diversifikasi energi ya. Ini kesimpulan dari Mas Fadil. Kalau dari Pak Kurtubi, apa yang ingin Anda sampaikan Pak, agar masyarakat tidak melulu terbebani oleh kenaikan harga BBM, dan kenaikan harga BBM ini tidak menjadi jualan politik dari penguasa, Pak? Mutlak harus tata kelola migas dikembalikan ke konstitusi. MK sudah menyatakan membubarkan lembaga pengelola BP Migas, tetapi dibentuk lembaga baru ganti baju SKK Migas. Saran saya ke pemerintahan baru, SKK Migas segera dilikuidasi untuk menghemat anggaran juga ya, dan membuat sistem lebih sederhana sehingga investasi akan masuk kembali insya Allah kalau ini disederhanakan ya. Jawabannya, perbaiki tata kelola sesuai dengan amanat pasal 33, kembalikan pengelolaan ini kepada perusahaan negara yang dibentuk dengan undang-undang, sehingga perusahaan negara yang berkontrak dengan perusahaan asing B2B selevel, tanpa pihak ketiga, tanpa pemerintah. Kalau sekarang pemerintah yang berkontrak dengan perusahaan asing, dengan pemerintah yang berkontrak, sistemnya menjadi panjang, proses investasi itu kelewat panjang. Dengan sekarang ini Mas Adi sudah diutarakan, dengan sistem undang-undang migas, sistem fiskal lex spesialis dicabut, sehingga ke depan lex spesialis harus diberlakukan kembali. Kita harapkan kalau ini dikelola secara benar, kita lakukan tata kelola ulang, saya yakin suatu saat Indonesia akan kembali menjadi negara OPEC. Sebab resource migas kita itu 50 miliar barel minimum. Oke, kita tunggu janji dari pemerintah baru, Pak. Semoga menutup bukan janji dong. Realisasi ya. Realisasi. Semoga menutup mata dari adanya manfaat dari pihak-pihak ketiga itu yang selama ini dinikmati oleh penguasa-penguasa kita. Baik, terima kasih Pak Kutubi, terima kasih Mas Fadil atas waktunya. Demikianlah perbincangan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akan kembalikan ke Vina dan Elvita. Teman-teman silakan. Ya, terima kasih atas perbincangannya. Nah, kita akan melanjutkan dengan segmen Bedah Editorial Media Indonesia yang mengambil topik kerelaan berbagi beban. Kita tapi sebelum kita nanti berbincang lebih lanjut pemirsa, kita harus jeda dulu. Kami masih akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami di Bincang Pagi.